Halo semua, kami dari kelompok 3A kelas LB64 akan memaparkan materi Social Development. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan mengenai peer relationship dan social cognition dalam mengidentifikasi strategi untuk mengembangkan keterampilan sosial dan mengatasi agresi siswa. Serta mahasiswa diharapkan dapat mendeskripsikan kemajuan perkembangan moral dan prososial selama masa kanak-kanak dan remaja secara khusus dan mengidentifikasi cara memperkenalkan perkembangan moral dan prososial di sekolah. Kalian tahu nggak apa sih pentingnya persahabatan dalam perkembangan pribadi dan sosial? Hubungan persahabatan penting dalam perkembangan pribadi dan sosial anak-anak serta remaja karena persahabatan dapat menyediakan tempat untuk belajar dan mengaplikasikan keterampilan sosial, saling membantu, dan mengajarkan keterampilan fisik dan kognitif. Memberikan rasa persahabatan, keamanan, dan dukungan emosional. Memberikan sosialisasi yang baik dan membentuk cara berperilaku. Hubungan persahabatan dapat memberikan tekanan untuk diri dengan standar dan harapan orang lain yang berasal dari diri sendiri untuk mengambil perilaku yang dapat diterima orang lain. Biasanya, tekanan tersebut terjadi pada masa remaja awal. Kelompok sosial umum yang di masyarakat pada masa kanak-kanak dan remaja antara lain, kelompok persahabatan, yang mana pada kelompok tersebut, individu akan menemukan kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian, individu akan cenderung memiliki investasi terkait emosional, dan individu mulai pandai menciptakan kemampuan dalam mengambil suatu perspektif dan resolusi yang luas. Kelompok sosial yang lebih besar, yaitu individu akan menemukan kesamaan karakteristik, kemudian akan mulai berpikir bahwa orang lain adalah individu lain yang unik. Individu juga akan cenderung terbuka dalam berteman. Selanjutnya, kelompok sosial geng, yaitu kelompok sosial yang bersifat kohesif. Kelompok sosial ini biasanya memiliki peraturan perilaku yang ketat serta hukuman yang berat. Biasanya, kelompok sosial ini adalah dampak dari individu yang memiliki masalah dalam berhubungan dengan keluarga atau teman. Kelompok sosial hubungan romantis, di mana individu akan memulai membahas hubungan dengan lawan jenis yang merupakan topik menarik pada masa sekolah. Hubungan ini akan memberikan kesempatan untuk bereksperimen dengan keterampilan sosial dan perilaku interpersonal, namun juga dapat berdampak buruk pada emosi remaja. Kelompok sosial ini lebih terbuka dalam pertemanan. Terdapat 4 jenis popularitas dan isolasi sosial yang terjadi pada siswa. Pertama, popular students dimiliki oleh siswa yang dapat menunjukkan perhatian yang tulus, terampil secara sosial, dan berkemungkinan berada dalam posisi yang tinggi. Kedua, rejected students biasanya dialami oleh siswa yang menolak teman sebaya, memiliki keterampilan sosial yang rendah, bergaul dengan teman sebaya yang terpinggirkan, dan sering menjadi sasaran celaan. Ketiga, controversial students. Siswa dapat menjadi agresif ketika menerima penolakan. Biasanya siswa pada jenis ini memiliki keterampilan sosial yang baik, sehingga mereka dapat disukai, namun hanya oleh beberapa temannya. Keempat, neglected students merupakan siswa yang jarang terpilih menjadi teman yang disukai maupun yang tidak disukai. Biasanya, mereka memiliki sifat yang penyendiri, pemalu, dan tidak mengerti cara memulai interaksi dengan orang lain, serta mereka memiliki resiko depresi yang lebih tinggi dari rata-rata. Guru dapat membantu mencegah perilaku pencarian status pada siswa dengan cara berdiskusi dengan siswa mengenai teman-teman yang disukai dan tidak disukai, membantu untuk memiliki perasaan hangat dan perhatian kepada siswa yang terpisah secara sosial, dan membantu mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan. Terdapat beberapa masa dalam pengambilan perspektif kognisi sosial. Pertama, saat masih kecil, kita akan fokus terhadap perilaku dan karakteristik seseorang yang konkret dan bisa diamati, dapat menyimpulkan keadaan mental dan emosional seseorang, dan mulai memahami bahwa tindakan seseorang tidak selalu mencerminkan perasaan dan pikiran mereka. Kedua, pada masa remaja awal kemampuan kognitif, kapasitas memori, dan kesadaran sosial berkembang,
serta mampu berpikir tentang sesuatu yang mungkin dipikirkan orang lain tentang mereka atau berpikir rekursif. Ketiga, saat masa remaja akhir, kita semakin terlatih untuk menyimpulkan karakteristik psikologis, tujuan dan kebutuhan seseorang, dan lebih sejalan dengan dinamika kompleks yang mempengaruhi perilaku. Dalam mengembangkan pengambilan perspektif siswa, kita dapat mengajak siswa berbicara mengenai pikiran, perasaan, dan niatnya, memanfaatkan situasi ketika setiap orang memiliki perspektif yang berbeda mengenai suatu kondisi, dan mengaitkan pengambilan perspektif dengan materi pelajaran akademis yang sedang dipelajari. Dalam memproses informasi sosial, proses mental berperan serta dalam memahami dan bereaksi akan peristiwa sosial secara kolektif. Proses ini juga melibatkan perhatian akan perilaku tertentu dan mencoba memahami dan menginterpretasikan perilaku. Agresi adalah tindakan untuk menyakiti orang lain secara psikis, fisik, dan relasional dengan sengaja. Terdapat dua macam tindakan agresi. Pertama, adalah agresi proaktif, di mana seseorang sengaja melakukan perilaku agresif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan siswa yang memiliki agresi proaktif biasanya bermasalah dalam menjaga persahabatan. Kedua, agresi reaktif, dilakukan oleh seseorang sebagai reaksi terhadap stimulus yang dinilai ancaman seperti frustasi atau provokasi, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ancaman. Penyebab agresi yang pertama adalah kondisi lingkungan disfungsional seperti penganiayaan, kurang kasih sayang dari orang sekitar, dan perilaku sosial yang tidak sesuai. Kedua, terpaan kekerasan dari masyarakat dan media. Ketiga, faktor kognitif dan motivasi seperti kurangnya kemampuan pengambilan perspektif, salah menginterpretasikan isyarat sosial, dan tidak efektif dalam memecahkan masalah sosial. Teknologi and peer group saling berhubungan karena teknologi memiliki kelebihan seperti mudah berinteraksi dengan teman-teman, dapat bertanya mengenai tugas, mencari dukungan emosional dan nasihat, sarana mendapatkan dan berbagi informasi, serta memecahkan masalah sosial dan kesejahteraan psikologis. Tetapi, di sisi lain, teknologi dapat menimbulkan cyberbullying, yang dapat menimbulkan tekanan psikologis pada seseorang dan merupakan salah satu bentuk agresi. Promoting healthy peer relationship. Seorang guru berperan menilai siswa berpikir dan berperilaku dalam situasi sosial, serta membantu mereka dalam berinteraksi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan hubungan pertemanan yang sehat yaitu memberikan siswa kesempatan untuk melakukan interaksi sosial dan kerjasama, membantu siswa dalam memahami kondisi sosial secara akurat dan produktif, mengajarkan keterampilan sosial khusus pada siswa, dan memberikan kesempatan untuk mereka mempraktikannya, serta memberikan feedback dari hasil yang telah mereka berikan. Memperkenalkan pemahaman, komunikasi, dan interaksi pada berbagai kelompok, dan menjelaskan mengenai bullying dan tidak toleransi dalam hal tersebut. Moral and prosocial development. Perilaku prososial adalah perilaku yang bertujuan memberikan manfaat kepada orang lain daripada diri sendiri. Sedangkan moralitas adalah perilaku prososial disertai kejujuran, keadilan, dan kepedulian pada hak serta kesejahteraan orang lain. Pengaruh perkembangan moral dan prososial yang pertama adalah lingkungan sosial dan budaya. Kedua, berpikir induksi dalam bahaya dan kesulitan yang disebabkan oleh perilaku diri sendiri pada orang lain. Ketiga, ketidakseimbangan dalam mempertimbangkan masalah moral dan argumen yang kompleks. Dua perbedaan dalam perkembangan moral dan prososial yaitu perbedaan gender, di mana perempuan cenderung lebih merasa bersalah dan lebih malu dibanding laki-laki. Perempuan lebih berempati terhadap orang yang mengalami kesulitan. Di sisi lain, laki-laki memiliki penalaran yang lebih maju dibanding perempuan, dan perempuan cenderung fokus pada hubungan interpersonal, sedangkan laki-laki fokus pada kelompok sosial. Perbedaan kedua yaitu perbedaan budaya dan etnis, di mana dalam budaya barat menganggap menolong seseorang sebagai pilihan sukarela, sedangkan dalam budaya timur tolong-menolong merupakan kewajiban moral. Budaya barat melihat bahwa cara berpakaian merupakan pilihan pribadi. Budaya timur melihat bahwa cara berpakaian merupakan hal yang wajib dilakukan dalam bermoral, misalnya memakai kerudung. Berikut 5 pertanyaan yang harus kalian jawab.